Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekali lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, sebagaimana biasanya dalam rangka membaca doa Kumail, di mana kita memanjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita harapkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini biasanya kita melakukan kajian tafsir, namun karena kita sedang berada pada momen wiladahnya Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, oleh karena itu kita akan mengisi malam ini dengan kajian tentang Al-Imam Ridha alaihi salam. Beliau lahir pada tanggal 11 Zulqa'dah pada tahun 148 Hijriah. Imam yang ke-8 dari 12 imam yang kita yakini. Beliau anak dari Al-Imam Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Ibu beliau bernama Najmah, mana ibu beliau ini tadinya adalah seorang budak perempuan yang kemudian dinikahkan ataupun dimerdekakan oleh nenek dari Imam Ar-Ridha alaihi salam, yaitu Hamidah, di mana awalnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk menikahkan Sayyidah Najmah dengan Al-Imam Musa bin Ja'far, karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti darinya akan lahir seorang sosok yang sangat agung, yang sangat mulia, dan itulah Imam Ar-Ridha alaihi salam. Al-Imam Ridha alaihi salam, sebagaimana kita ketahui, ini hidup berarti di abad kedua, 148 sampai kemudian beliau wafat 203 Hijriah, sampai awal abad ketiga ya. Semasa hidup beliau ataupun masa imamah beliau ini berbarengan dengan 3 masa kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama Harun Ar-Rasyid, yang kedua Amin, dan yang ketiga, siapa yang ketiga? Amin, dan satu lagi Ma'mun. Nah, jadi ada Amin, ada Ma'mun. Nah, jadi Ma'mun. Jadi 3 orang dari penguasa Abbasiyah ini berbarengan dengan masa keimamahan ataupun keimaman Imam Ar-Ridha alaihi salam.
sewaktu beliau hidup ataupun sewaktu beliau menjadi imam bagi tasyayyu, orang-orang Syiah, ada permasalahan yang sedang berkembang kala itu, permasalahan yang kembali mencuat hebat dari kalangan ahlu sunnah, tapi terutama kala itu berkaitan dengan kalangan tasyayyu, di mana kala itu ketika Imam Musa Kadzim di penjara, kemudian berujung kepada syahidnya beliau, maka ada satu kelompok dari kalangan orang-orang Syiah yang kala itu adalah orang-orang besar, orang-orang yang menjadi pengayom seharusnya bagi orang-orang Syiah kala itu. Begitu Imam Musa meninggal dunia, kemudian mengatakan bahwa Imam Musa bin Ja'far tidak meninggal dunia, tetapi dialah Qaim Ali Muhammad atau Imam Al-Mahdi, sehingga mereka menetapkan bahwa sampai sinilah keimaman. Imamah hanya sampai kepada Imam Musa bin Ja'far, tidak ada lagi imam setelahnya. Dengan adanya kondisi yang seperti ini di tengah-tengah kalangan tasyayyu sendiri, tentu pembahasan imamah kembali menjadi penting kembali perlu dibahas lebih banyak, perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu salah satu tema yang banyak kita temukan dalam perkataan ataupun ucapan Imam Ridha alaihi salam adalah hal-hal yang berkaitan dengan imam. Karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang Syiah ada yang punya 4 imam ya. Ada itu Syiah Zaidiyah, ada yang 6 imam Ismailiyah, ada yang kemudian 7 imam, inilah Tauqifiyah ya. Mereka hanya sampai kepada 7 imam saja. Nah, setelah itu ada Imam Ar-Ridha alaihi salam, sampai selanjutnya itu 12 imam. Nah, pembahasan ini sangat menarik perhatian kalangan kaum muslimin kala itu, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak hanya di kalangan orang-orang Syiah, tetapi juga di kalangan Ahlus Sunnah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ini kaitannya dengan Harun Ar-Rasyid. Ini berarti pembahasan imamah, pembahasan kepemimpinan ini ada kaitannya juga dengan Ahlus Sunnah, seperti yang kita katakan, tidak hanya berkaitan dengan orang-orang tasyayyu. Jadi dikatakan bahwa di dalam riwayat, pada suatu hari Muhammad bin Sinan, ya tentu beliau ini adalah perawi hadis yang sahabat beliau juga, kemudian pada suatu hari mendatangi Imam Ridha alaihi salam, di mana pada saat itu Imam Ridha sering membahas tentang pembahasan imamah di khalayak ramai, di mana-mana beliau selalu membahas dan mengkaji, mengungkit tentang pembahasan imamah dan menyebutkan bahwa dia adalah imam kala itu. Nah, hal ini mengusik pemikiran ataupun perasaan dari Muhammad bin Sinan. Dia khawatir kalau saja apa yang terjadi terhadap Imam Musa akan terjadi kepada Imam Ridha alaihi salam. Jadi beliau mengatakan, saya dengar kamu sering bercerita tentang imamah. Ini sama artinya kamu sedang menunjukkan dirimu sebagai imam, dan ini nanti akan berbahaya. Saya khawatir apa yang terjadi kepada Imam Musa Al-Kadzim juga akan terjadi kepada dirimu. Lalu Imam Ar-Ridha alaihi salam mengatakan, saya merasa tenang dengan apa yang saya lakukan hari ini, dengan apa yang diucapkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Abu Jahal kala itu. Apa yang dikatakan oleh
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, apabila Abu Jahal, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Abu Jahal bisa menghilangkan ataupun mengambil satu helai rambut saja dari tubuhku, maka aku bukanlah seorang nabi. Nah, jadi ketika itu tentu Nabi Muhammad diperingatkan akan bahayanya kelompok Quraisy kala itu, termasuk Abu Jahal, bahwa bisa saja Abu Jahal ini kemudian mencelakai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Abu Jahal tidak akan mampu dan tidak akan sanggup berbuat apa-apa terhadap diriku. Nah, ucapan Nabi Muhammad ini, kata Imam Ridho alaihi salam, menyebabkan saya juga punya keteguhan, punya keyakinan kuat untuk menghadapi ancaman yang datang dari Ma'mun. Saya yakin bahwa Harun ar-Rasyid tidak akan sanggup menyakiti saya, tidak akan sanggup membunuh saya ataupun menghalangi langkah-langkah yang akan saya lakukan. Nah, ini salah satu gambaran ataupun situasi yang bisa kita lihat yang ada pada masa Imam Ridho alaihi salam, bahwa pembahasan tentang kepemimpinan, tentang imamah kala itu sedang hangat, sedang diperbincangkan, sedang menjadi konsumsi umum. Kembali lagi hangat seperti di awal-awal pemerintahan Imam Ali alaihi salam, misalnya Imam Hussein, Imam Hasan alaihi salam. Jadi ini kembali pembahasan ini hangat. Ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi di dalam di dalam riwayat yang lain yang juga menunjukkan situasi kala itu, bahwa pembahasan imamah ataupun pembahasan tentang kepemimpinan sedang kembali hangat di tengah-tengah masyarakat kala itu. Ini di dalam kitab yang Tuhaful Uqul, Tuhaful Uqul. Di dalam riwayat ini disebutkan, qala Abdul Aziz bin Muslim, Abdul Aziz bin Muslim berkata, kunna ma'a Ridha alaihi salam bimar. Kami berada bersama dengan Imam Ridha alaihi salam di satu daerah yang bernama Mar. Ini dekat dengan Qum ini ya, Marwaw ini. Mungkin sekitar ada 200 kilometeran lah barangkali ya. Dekatnya ya, tidak terlalu dekat juga ya, tapi tidak terlalu jauh lah. Kemudian fajtama'na fil masjid al-jami' biha. Kemudian kami berkumpul di sebuah masjid jami' yang ada di kota Maru tadi ataupun daerah Maru tadi. Fa'adaran nasu bainahum amral imamah. Lalu masyarakat, orang-orang pada saat itu banyak membahas tentang apa? Masalah imamah. Berarti orang-orang kala itu sedang memperbincangkan tentang urusan imamah. Fadzakaru kathratal ikhtilaf fiha. Lalu mereka menyebutkan banyaknya perbedaan pendapat tentang hal itu. Fadakhaltu ala sayyidi wa maulai ar-Ridha. Lalu saya masuk dan menemui tuan saya Imam Ridha alaihi salam. Fa'alamtuhu bima khadan nasu fih. Lalu aku memberitahu beliau tentang apa yang diperbincangkan oleh orang-orang. Fatabassama alaihi salam. Lalu beliau tersenyum. Jadi Imam Ridha alaihi salam tersenyum dengan cerita yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Muslim. Nah, lagi-lagi ini riwayat menceritakan tentang betapa urusan imamah ataupun kajian tentang imamah kala itu sedang hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu tidak berlebihan kalau kemudian dikatakan bahwa salah satu
tema yang banyak diperbincangkan oleh Al-Imam Ridha alaihissalam adalah tema imamah ini. Jadi banyak sekali dalam pembicaraan-pembicaraan beliau yang kemudian menyebutkan pembahasan tentang imamah. Hadis ini cukup panjang, bahkan beliau mengkaitkan pembahasan imamah ini dengan hadis al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan bahwa imamah itu adalah pelengkap agama yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada umat, dan ini bentuk kesempurnaan nikmat dan kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Dalam hadis yang cukup panjang, tentunya saya hanya menyebutkan secara ringkas saja. Ini sebagai pengantar kita untuk memahami situasi dan kondisi yang ada pada era kepemimpinan Imam Ridha alaihi salam. Ditambah lagi kalau kita lihat pada masa pemerintahan Ma'mun ini berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Kalau khalifah-khalifah sebelumnya itu tidak dikenal sebagai ilmuwan, tapi mereka ini dikenal sebagai penguasa yang lebih pada kediktatorannya, memanfaatkan kekuasaannya. Tapi Ma'mun ini adalah pemimpin ataupun khalifah yang cerdas, ilmuwan. Oleh karena itu, majelis-majelis yang diadakan oleh Ma'mun adalah majelis-majelis ilmu, perdebatan. Jadi mengundang tokoh-tokoh besar, mengundang orang-orang penting, ilmuwan-ilmuwan terkenal, didudukkan bersama oleh Ma'mun, kemudian dilakukan perdebatan. Tidak jarang perdebatan ini dalam rangka ingin menjatuhkan Al-Imam Ridha alaihi salam. Nah, ini tentu juga sangat menarik. Banyak tema yang diperbincangkan. Ya, salah satunya juga tema tentang imamah ini juga menjadi tema-tema perbincangan kala itu. Nah, jadi lagi-lagi bahwa situasi saat itu adalah situasi yang banyak mengkaji ataupun membahas tentang topik imamah. Nah, Imam Ridha alaihi salam yang kelahirannya sedang kita peringati pada malam hari ini, di dalam satu riwayatnya yang sangat terkenal, yaitu riwayat yang disebut, yang 4 sanadnya itu adalah sanad silsilatul zahabiyah, as-silsilatul zahabiyah, yaitu rantai emas, menyebutkan bahwa di dalam sebuah hadis yang tidak terlalu panjang kalau kita lihat hadis ini ya, tetapi di sini ada 2 hal yang sangat menarik yang perlu kita kaji tentunya. Yang pertama, sanadnya tadi disebut dengan silsilatul zahabiyah, yaitu rantai emas. Kenapa? Karena para rawinya adalah para ma'sumin. Jadi rawi-rawi yang ada dalam sanadnya ini semuanya adalah maksum. Imam dari imam sebelumnya, dari imam sebelumnya, dari imam sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sanad semuanya bersambung melalui orang-orang maksum. Kita bacakan tuh hadis ini adalah permintaan waktu itu ketika beliau dipanggil secara paksa oleh Ma'mun dari Madinah untuk dihadirkan sebagai putra mahkota di kalau sekarang Khurasan ya, di daerah Iran. Nah, ketika beliau sampai pada satu daerah, lalu para ulama kala itu meminta beliau untuk menyampaikan sebuah hadis ataupun satu hadis. Yang hadir kala itu bukan orang-orang sembarangan, para ahlu hadis, bahkan ribuan, katanya ribuan orang ahlul hadis yang hadir ketika itu. Nah, tentu ini bukan hanya di kalangan Syiah saja yang mengatakan bahwa yang hadir itu ribuan orang ya.
di dalam literatur ahli sunnah juga bisa ditemukan ini. Hadis ini juga tidak hanya ada di dalam kitab hadis orang-orang Syiah, tetapi juga di dalam kitab hadis Ahlus Sunnah juga ada. Tapi perbedaannya di dalam kitab Ahlus Sunnah hanya sampai kepada kalimatul la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. Hanya sampai situ saja. Nah, kalau di dalam riwayat-riwayat kita tentu ada tambahan. Walakin bisyurutiha wa ana min syurutiha. Itu ada sambungan ataupun penggal yang terakhir tadi. Baik, kita bacakan riwayat ini. Haddatsani Abi Musa Al-Kadhim an abihi Ja'far bin Muhammadin As-Sadiq an abihi Muhammadin Al-Baqir an abihi Zainil Abidin an abihi Al-Husain an abihi Ali bin Abi Talib qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala haddatsani Jibril qala sami'tu anillah. Jadi malaikat Jibril langsung mengatakan sami'tu anillah, aku mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala kalimatu la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adabi. Jadi dari riwayat tadi menceritakan ataupun membacakan hadis kepadaku ayahku Musa Al-Kadhim dari ayahnya Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Zainul Abidin, dari ayahnya Al-Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Talib. Dari Imam Ali bin Abi Talib mengatakan membacakan hadis kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membacakannya kepadaku, kata baginda Rasul. Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, ia berfirman, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azabku. Setelah itu Imam Ridha alaihi salam, yang tadinya beliau di atas pelana di atas punggung onta keluar membacakan hadis tadi, lalu kemudian beliau masuk kembali ke dalam pelananya. Setelah itu ontanya mulai bergerak. Beliau kembali menyambung hadis ini dengan mengatakan bahwa bisyurutiha wa ana min syurutiha, dengan syarat-syaratnya, dan saya termasuk dari syarat-syarat aman dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut, masuk ke dalam benteng amannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadis ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat di awal dikatakan bahwa untuk aman, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan satu hal, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Tetapi ternyata kemudian Imam Ar-Ridha alaihi salam menyebutkan ada syaratnya. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada syaratnya, dan syaratnya itu adalah pengakuan terhadap keimamahan Imam Ar-Ridha alaihi salam. Tentu jadi pertanyaan bagi kita, apa kaitannya antara imamah, pengakuan terhadap keimaman Imam Ridha alaihi salam dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika tidak diakui keimamahannya Imam Ar-Ridha alaihi salam, maka kalimat la ilaha illallah juga tidak ada fungsinya, tidak sanggup mengamankan seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu perlu penafsiran dan perlu penjelasan. Kita sering mendengar bahwa ayat Al-Quran itu sering ditafsirkan dengan riwayat para maksumin. Tidak jarang kita mendengar bahwa ada ayat yang turun, lalu kemudian ada riwayat-riwayat baik dari Nabi atau dari para a'immah kemudian menafsirkan ayat Al-Quran tadi. Tetapi tidak jarang juga
riwayat-riwayat dari para maksumin kemudian ditafsirkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satu riwayat para maksumin yang ditafsirkan oleh ayat Al-Quran adalah riwayat ini. Jadi kalau kita kembali melihat ke dalam ayat-ayat Al-Quran, ternyata di dalam ayat Al-Quran ada juga ayat yang senada dengan riwayat ini. Apa bunyi ataupun redaksi dari ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ajaran apapun kepada manusia. Jadi ketika manusia mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang diutus, tidak ada kitab yang diturunkan, itu artinya mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa mereka sedang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya hadis yang disebutkan tadi ini berkaitan dengan tauhid. Jadi pembahasan imamah ini adalah pembahasan tauhid. Pembahasan nubuwah ini adalah pembahasan tauhid. Dari mana? Nah, ini berangkat ketika dikatakan la ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid zati, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang lain. Tapi ada juga tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid apa? Kepengaturan semesta. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur semesta. La rabba illallah, tidak ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaturan dalam takwin, bahwa Allah lah yang mengatur kapan hujan, rezeki kepada siapa harus diberikan, kapan harus mentari itu terik, kapan bulan harus terbit, kapan terbenam, kapan bercahaya. Ini semua ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak punya andil. Kalaupun ada yang bisa mengatur, itu harus biiznillah. Lalu ada satu lagi dalam hal kepengaturan ini yang disebut dengan kepengaturan tasyri'iyah, yaitu dalam urusan syariat, bahwa hanya Allah jugalah yang berhak mengatur alur kehidupan manusia. Melalui apa? Kitab sucinya, melalui para nabinya. Maka kalau ingin hidup dengan baik, hidup dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, harus ikut nabi, harus ikut kitab Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti percaya kepada imamah, percaya kepada kerasulan, ini adalah bagian dari tauhid itu sendiri. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah perpanjangan dari tauhid itu sendiri. Nah, ini banyak kita temukan dalam kisah-kisah umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis membangkang, itu yang ditolak oleh iblis itu apa? Apa yang ditolak oleh iblis? Apakah iblis tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Oh, mengakui, sangat mengakui. Bahkan ketika meminta umur panjang mengatakan apa? Wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, Tuhanku. Kemudian meminta lagi, kenapa? Panjangkan umurku. Berarti apa? Iblis ini tidak ada masalah dengan tauhid apanya? Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang menciptakan. Tauhid fil khaliqiyah, tauhid dalam penciptaan. Iblis ini tidak ada masalah, tidak ada problem. Yang masalah itu di mana? Yang problem itu adalah dalam tauhid yang berikutnya, itu pembahasan apa? Imamah. Pembahasan apa? Tasyri'. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
Jadi tidak mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Wa ana min syurutiha. Jadi bisyurutiha itu wajar. Kenapa tidak cukup hanya la ilaha illallah? Makanya Nabi Muhammad juga ketika dikatakan la ilaha illallah saja tidak cukup. Harus apa? Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak cukup la ilaha illallah. Makanya umat Yahudi itu mereka juga yakin dengan apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi apakah umat Yahudi dengan mengatakan la ilaha illallah itu sudah selamat? Tentu saja tidak selamat. Jadi belum sampai kepada apa? Hisni tadi. Karena apa? Tidak melengkapi syarat-syaratnya. Jadi mereka bertauhid pada taraf apa? Tauhid dalam penciptaan, tauhid dalam zat keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam penciptaan, tapi tauhid dalam kepengaturan Allah Subhanahu wa taala mereka ini gagal. Kenapa? Karena tidak menerima aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bahwa la ilaha illallah saja tidak cukup. Harus ada Muhammadur Rasulullah. Setelah selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup dengan mengatakan apa? Bagi kami cukup Al-Qur'an saja. Kembali lagi apa? La ilaha illallah yang anggap bahwa Al-Qur'an saja sudah cukup. Ternyata tidak. Tidak cukup Al-Qur'an saja. Harus apa? Inni taraktu fikumus tsaqalain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa itrati ahli baiti. Artinya apa? Kembali lagi dua, bahwa tidak cukup hanya la ilaha illallah saja. Bertuhankan Allah saja tidak cukup. Jadi pada saat ini pun kalau hanya mengakui ajaran Allah Subhanahu wa taala saja tanpa imamah, ini juga akan gagal. Makanya ketika agama Islam sudah disampaikan semuanya, tanpa menyampaikan keimamahan Imam Ali alaihissalam, dikatakan apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau urusan imamah ini tidak disampaikan, maka sama saja Nabi Muhammad tidak menyampaikan apa? Agama ini sama sekali. Jadi agama ini tidak tersampaikan. Kenapa? Karena masih mengajarkan apa? Tauhid yang setengah-setengah. Sekali lagi, ketika urusan imamah ini tidak duduk, maka tauhid juga tidak duduk. Ketika imamah ini tidak diyakini, maka ada kegagalan dalam pemahaman tauhid kita. Makanya sekali lagi Imam Ar-Ridha alaihissalam mengatakan apa? Bisyurutiha. Jadi aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus bisyurutiha. Dan syaratnya itu apa? Mengakui imam pada saat itu. Di dalam hadis juga kita lihat apa? Orang yang tidak mengenal imam zamannya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan mati orang jahiliyah. Apa itu mati orang jahiliyah? Apa mati orang jahiliyah? Sesat. Mati dalam keadaan musyrik kan? Terkenalnya apa? Orang jahiliyah itu musyrik. Kalau kita tanya apa kaitannya tidak percaya dengan imam disamakan dengan mati sebagai apa? Musyrik. Ya ini kaitannya di mana? Kaitannya ada pada turunan dari tauhid itu, bahwa imamah itu adalah turunan dari pembahasan tauhid, pembahasan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan semua usuluddin itu, semuanya kalau kita kumpulkan ada pada tauhid itu. Jadi semua kesalahan yang kita lakukan itu akan bermuara kepada tauhid ini. Pasti ada tauhid yang rusak ketika kita melakukan kesalahan. Yakinlah orang yang kikir misalnya. Ya, orang kikir kan salah, tak boleh kikir. Tapi kalau ada orang yang kikir, itu pasti ada yang rusak dalam tauhidnya. Dia sedang tidak yakin bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kaitannya dengan tauhid. Jadi semuanya
ajaran ini kalau kita lihat muaranya adalah tauhid. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup kita, berarti ada yang salah dalam pemahaman kita atau dalam penerapan tauhid kita, dalam kebertauhidan kita. Makanya perlu diulang kembali sesering mungkin pembahasan tentang tauhid ini, bahwa ternyata seluruh ajaran ini kalau kita simpulkan ada pada tema tauhid, apapun itu. Makanya inti dari usul din itu adalah tauhid. Makanya apa? Ilmu yang paling berharga, yang paling agung itu adalah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti di dalam ayat tadi yang disebutkan apa? Ma qadarullaha haqqa qadri. Berarti orang yang tidak mengenal masalah imamah, yang tidak meyakini bahwa ada imam, harus ada imam setiap zaman, bahwa harus ada nabi yang diutus, ada rasul yang diutus, berarti mereka tidak mengenal Allah. Nah, ini disamakan oleh ayat ini, bahwa orang yang tidak yakin ada kitab yang diturunkan, tidak ada aturan Allah, tidak ada panutan yang harus dijadikan contoh dan teladan di tengah-tengah umat, berarti tauhidnya sedang bermasalah. Mereka itu dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengenal Allah dengan selayaknya. Nah, jadi kita kembali kepada riwayat tadi, hadis tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Dikatakan bahwa apa? Kalimatul la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dakhala hisni amina min adab. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari azabku. Tapi Imam Ridho mengatakan apa? Bisyurutiha. Tapi ada syaratnya. Apa kata Imam Ridho? Wa ana min syurutiha. Saya adalah syarat dari apa? Aman dari azab tadi. Benteng tadi syaratnya adalah percaya terhadap imamah. Tentu kala itu adalah kepada Imam Ridho alaihi salam. Kalau hari ini tentu kepada Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Nah, jadi sekali lagi bahwa masalah imamah ini adalah masalah tauhid. Masalah imamah ini adalah masalah tauhid. Jadi inilah kaitannya antara apa? Syarat dari apa? Pemahaman imamah dianggap sebagai syarat benteng la ilaha illallah tadi, ataupun di satu tempat dikatakan bahwa orang yang tidak mengenal imam zamannya mati dalam keadaan mati jahiliyah, yang artinya mati dalam keadaan musyrik. Kaitannya apa? Karena memang mereka yang tidak meyakini ini pada dasarnya ya, ini tentu konsekuensi ya. Kita tidak berhak juga untuk mengatakan orang yang tidak meyakini ini sebagai orang musyrik ya, walaupun konsekuensinya sampai ke sana, tapi kita tidak berhak mengatakan seperti itu. Sama dengan ahlul kitab, Al-Quran itu sangat adil dalam mengucapkan, memilih diksi-diksi dalam ayat-ayatnya itu. Makanya kepada orang-orang Nasrani tidak dikatakan musyrik, ahlul kitab. Walaupun konsekuensi dari ucapan-ucapan mereka itu, ya itu banyak yang menyebabkan kemusyrikan, mengatakan bahwa ada oknum ketiga sebagai Tuhan misalnya, ataupun tiga oknum seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha thalithu thalasah, katanya Tuhan itu adalah oknum ketiga dari tiga oknum yang ada. Itu kan kemusyrikan ya. Tapi Al-Quran tidak mengatakan mereka itu sebagai orang musyrik. Yang dikatakan orang musyrik siapa? Orang-orang kaum Arab jahiliyah kala itu. Tetapi kepada mereka Al-Quran itu menggunakan istilah ahlul kitab. Jadi sekali lagi jangan keluar dari mulut kita mengatakan bahwa wahai orang-orang musyrik, kepada orang yang tidak meyakini
imamah, tidak, kita tidak punya hak untuk itu. Walaupun mungkin dalam konsekuensinya kalau kita lihat bahwa tidak meyakini seperti kenabian tadi kepada Nabi Muhammad, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak meyakini tasyri'nya Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti mengingkari kekuasaan Allah dalam memberikan aturan dan syariat. Tetapi mereka tidak dilabeli sebagai orang musyrik oleh Al-Quran seperti umat-umat Yahudi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini sebagai peringatan kelahiran Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam, kita sudah semoga mendapat tabarruk dari riwayat yang kita sampaikan dalam satu sanad yang disebutkan silsilah Az-Zahabiyah ataupun rantai emas sanad, yang hadisnya juga sudah kita bacakan. Jadi dari sisi sanadnya ini luar biasa, yang oleh sebagian kalangan ulama ahlus sunnah mengatakan bahwa, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah mengatakan bahwa yang kalau katanya sanad hadis ini, orang yang ada di dalam sanad hadis ini disebutkan di telinga orang yang gila, maka mereka itu akan tersembuhkan dengan penyebutan itu. Luar biasanya apa sanad dari hadis ini. Kenapa? Sanad dari hadis ini semuanya adalah orang-orang mulia, dan yang menyebutkan ini bukan orang Syiah, tetapi dari ilmuwan Ahlus Sunnah, yaitu Ahmad bin Hambal dan bahkan Ibn Majah. Mereka menyebutkan dalam kitab yang mereka tulis tentunya bahwa orang-orang yang ada dalam sanad riwayat ini, jika disebutkan nama mereka kepada orang yang sedang sakit, maka mereka akan mendapatkan kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa dalam keyakinan mereka juga, orang-orang yang ada dalam sanad hadis ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, yang perlu dijadikan sebagai tabarruk. Nah, apalagi kita sebagai orang yang meyakini bahwa mereka adalah imam-imam kita, tentu akan lebih layak lagi untuk bertabarruk dengan mereka. Dan alhamdulillah pada malam ini, semoga dengan membaca hadis tadi, mendengar hadis tadi, dan memahami kandungan dari hadis tadi, kita mendapatkan keberkahan dari para a'immah. Wal afu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu.